Rin. Ini tadi kita habis lihat postingan IG KPPN tentang komunitas UMKM sebagai vendor DigiPay. Oh, lagi pada bahas DigiPay. Kamu tahu nggak Mbak DigiPay itu apa? Nah, DigiPay adalah sistem aplikasi pembayaran digital yang menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. DigiPay juga punya dasar hukum loh. Dasar hukumnya adalah Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER 7 PB 2022 tentang penggunaan uang persediaan melalui DigiPay dalam satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga. Lalu apa sih tujuan dari DigiPay itu sendiri? Kalau untuk tujuannya itu adalah mendorong budaya transaksi non-tunai atau cashless pada Satker Kementerian Negara atau lembaga yang merupakan salah satu upaya untuk memitigasi resiko penyimpangan pengelolaan kas yang dapat merugikan negara. Terus manfaat DigiPay apa aja? Manfaat DigiPay itu ternyata ada 3 loh. Yang pertama bagi Satker, yang kedua bagi UMKM, dan yang ketiga bagi perbankan. Nah, kalau untuk Satker itu manfaatnya yang pertama, transaksi menjadi lebih mudah, aman dan cepat. Yang kedua, risiko pencurian dan penipuan uang tunai dapat diminimalisir. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan satuan kerja itu dapat dipercepat. Nah, sedangkan manfaat bagi UMKM itu yang pertama adalah vendor tidak dibatasi rekening bank tertentu dikarenakan pembayaran melalui payment gateway. Nah, yang kedua itu meningkatkan daya saing dan omset usaha. Yang ketiga, peluang jadi rekanan di banyak satker, open dan free marketing. Kalau perbankan manfaatnya dapat berupa pasar baru kredit dengan mempertimbangkan record vendor pada DigiPay, layanan target segment, dan brand mitra pemerintah. Halo Mutia, Meta, dan Dila. Halo Pak. Boleh saya gabung di sini? Boleh. Jadi kalian lagi asik ngobrol apa sih? Ini Pak, kita lagi bahas tentang seputar DigiPay, baik dari pengertiannya, manfaatnya, dasar hukum, dan tujuannya. Iya Pak, bener banget. Kita tadi habis bahas tentang DigiPay. Oh, Mumpung ada Bapak, kita ada yang mau tanya nih. boleh. Gimana Meta? Ini Pak, Meta mau tanya. Jadi gimana sih Pak pelaksanaan DigiPay di KPPN Komuko ini? Ya. Jadi untuk pelaksanaan DigiPay di KPPN Komuko itu, kalau dari kondisi sekarang ya itu sudah banyak mengalami perkembangan gitu, dimana sebagaimana kita ketahui semua ya, DigiPay ini adalah kan sistem baru ya, yang membutuhkan IT juga, sumber daya manusianya gitu kan, dan sistemnya harus sesuai dan juga mendukung bagi satker dan juga semua yang ada di ekosistem di DigiPay gitu, dimana tapi dalam pelaksanaannya itu masih ada beberapa kendala gitu ya, baik di pihak satkernya, dari UMKM-nya maupun dari perbankannya gitu. Tapi KPPN ini kan memiliki peran yang strategis di dalam ekosistem DigiPay, sehingga harapannya KPPN itu bisa berperan baik yang bermanfaat buat satker, buat UMKM, dan maupun bagi perbankannya. Lalu ada nggak sih Pak kayak kendala-kendala gitu? Terus gimana sih cara ngatasin kendala-kendala tersebut agar bisa dilaksanakan dengan baik? Baik, makasih pertanyaan dari Dila. Jadi sebetulnya kalau untuk transaksi DigiPay di KPPN Komuko itu sudah sesuai atau sudah mencapai target yang diharapkan. Namun demikian secara kualitasnya itu masih belum optimal. Ini bisa dilihat dari jumlah satker yang bertransaksi DigiPay dan juga jumlah vendor yang tergabung di dalam DigiPay itu masih sangat sedikit gitu. Kalau untuk rata-rata di KPPN Komuko itu masih berada di bawah rata-rata Kanwil BJBP Provinsi Bengkulu. Untuk itulah tim DigiPay di KPPN Komuko berharap kedepannya program yang dilakukan di sini itu bisa meningkatkan semakin banyaknya satker yang bertransaksi dan juga jumlah UMKM yang bisa bergabung dalam DigiPay gitu. Untuk posisi sampai dengan sekarang itu sudah lumayan banyak lah ya satker dan juga UMKM yang bergabung dalam DigiPay, karena di KPPN Komuko itu ada beberapa rangkaian
kegiatan, salah satunya adalah yang belum lama ini dilaksanakan, yaitu adanya komunitas UMKM sebagai vendor DJP, salah satunya itu. Jadi program yang diterapkan di KPPN Komuko ini untuk DJP ini berjalan optimal tuh contohnya seperti itu Pak? Iya betul. Di samping kita punya komunitas vendor DJP, itu juga kita melakukan FGD atau one-on-one meeting kepada satker dan juga UMKM yang mereka memang membutuhkan pendampingan dari KPPN sehingga mereka bisa melakukan transaksi DJP dari awal pendaftaran sampai dengan nanti proses pengiriman barangnya dan juga sampai barang diterima dan juga proses pembayaran kepada vendornya, seperti itu. Nah, untuk harapan kedepannya itu maunya gimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaan dari Mutia. Jadi kedepannya itu berharap semua satker di lingkup KPPN Muko gitu ya, mereka bisa mendukung, baik dari pimpinannya memiliki komitmen untuk bisa melakukan pengadaan barang jasa melalui DJP, karena seperti yang tadi saya dengar dari kalian itu sudah bagus sekali kalian pengetahuannya tentang DJP, jadi memang seperti itu supaya manfaatnya bisa terasa ya, baik buat satker, buat UMKM dan juga buat perbankan itu. Jadi perlu dukungan dari pimpinan dulu gitu kan, ada komitmennya dan juga nanti setelah bergabung dalam DJP, satker itu benar-benar bisa merasakan gitu ya apa manfaatnya, sehingga lebih mengutamakan pengadaan barang jasa melalui DJP gitu. Karena kalian tadi sudah dari jauh saya mendengar kalian sudah betul itu apa saja manfaat gitu ya, sangat banyak sekali manfaatnya gitu kan, baik buat satker, buat vendor dan juga buat perbankannya gitu. Jadi semuanya punya komitmen untuk mengedepankan atau mengoptimalkan transaksi melalui DJP ini gitu. Makasih ya Pak atas pengetahuan yang Bapak berikan tadi. Kita jadi semakin paham mengenai apa aja kayak programnya, gimana Atas kendalanya juga Iya. kan? Iya, jadi mudah-mudahan dengan DJP ini ya, kita kan masyarakat di sekitar kita banyak yang UMKM yang entah itu mungkin saudara kita atau keluarga kita gitu kan. Dengan kita semakin banyak mempromosikan apa saja manfaat dari DJP itu, dan kita juga memberikan ribet nih kepada satker dan juga buat UMKM yang paling banyak melakukan transaksi DJP, itu sebagai salah satu upaya KPPN juga supaya bisa menggiring masyarakat itu semakin tertarik dengan DJP gitu kan. Dengan UMKM menjadi vendor itu dia bisa memiliki cara untuk menjual produknya dengan lebih terdigital, sehingga seperti yang tadi kalian bahas juga ya manfaatnya itu, jadi UMKM itu bisa jadi nanti orang di luar Muko-Muko mengetahui ada produk itu sehingga dia bisa belanja di UMKM yang ada di Muko-Muko, dan sehingga nanti kedepannya omsetnya bisa semakin meningkat gitu. Jadi banyak banget ya kan Pak manfaat dari Betul sekali. DJP. Iya. Untuk itu nanti kalau kalian punya saudara atau tetangga yang kebetulan memang UMKM gitu, silahkan nanti dikasih tahu untuk jangan sungkan-sungkan menghubungi satker atau kantor-kantor yang dia itu kantor vertikal, atau juga boleh ke KPPN supaya mereka bisa bergabung di DJP gitu. Terima kasih banyak Makasih, Pak. Pak. Sama-sama, sukses ya buat kalian. Iya. Kali itu saya duluan ya, mau Iya, makan Pak. siang dulu nih. Iya. Makasih banyak Pak. atas Sama-sama. waktunya. Makasih. Nah, itu dia pembahasan kita seputar DJP. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. BPM Muko-Muko Pade, yes.